akan menyampaikan materi terkait teknik penyusunan naskah akademik ya, melanjutkan sub pembahasan di pertemuan minggu lalu. Kemudian 45 menit yang selanjutnya itu akan diisi dengan short presentation term atau presentasi termin singkat. Ya, masing-masing mahasiswa akan dipilih secara random untuk menyampaikan hasil review tugas mata kuliah yang minggu lalu sudah disampaikan dan hari ini telah disampaikan kepada saya. Jadi mohon teman-teman nanti akan dipilih secara random untuk presentasi singkat selama maksimal 5 menit. Jadi akan ada sekitar 8 mahasiswa atau sampai 10 mahasiswa yang akan mempresentasikan tugasnya dan direview bersama-sama dalam waktu maksimal 5 menit presentasi untuk memaksimalkan pemahaman mengenai tugas pendalaman materi naskah akademik. Jadi mohon disiapkan sambil termin pertama saya yang akan melanjutkan materi, teman-teman mempersiapkan tugas yang sudah dikirimkan ke Teh Bunga untuk nanti di share screen secara mandiri. Baik, sudah mulai bisa di-record ya Teh Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat di minggu ke-3 bulan Mei 2025 kita bisa bertatap muka, bersilaturahim, bertemu dalam ruang virtual mata kuliah ilmu perundang-undangan. Ada melanjutkan ya tugas dan pembahasan mengenai naskah akademik. Di minggu lalu teman-teman sekalian kita sudah berbicara banyak hal ya mengenai apa itu naskah akademik, kemudian apa saja dasar hukum naskah akademik, baik itu naskah akademik yang sifatnya naskah akademik RUU ya rancangan undang-undang maupun naskah akademik yang sifatnya Kaperda, karena baik rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah kedua-duanya harus diawali dengan penyusunan naskah akademik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar memahami bersama apa itu pengertian secara menyeluruh naskah akademik, kemudian dasar-dasar hukum ya naskah akademik, baik dasar hukum rancangan naskah akademik untuk Raperda maupun dengan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan bentuk dan isi naskah akademik. Di minggu lalu kita sudah membahas itu, dan di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan beberapa sub bahasan yang tersisa kaitannya dengan naskah akademik, yakni tahapan penyusunan naskah akademik, dan akan dielaborasikan dengan tugas presentasi short term ya di termin kedua nanti 45 menit terakhir nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan presentasi singkat maksimal dalam waktu 5 menit tentang tugas yang telah teman-teman sampaikan secara utuh, dan akan dipilih secara random 8 atau sampai 10 orang mahasiswa yang akan mempresentasikan tugasnya dan akan direview bersama-sama. Jadi mohon teman-teman mahasiswa untuk mempersiapkan tugas yang sudah ada dalam filenya untuk nanti secara mandiri di share screen dan dipresentasikan secara individual. Dan saya mohon bagi teman-teman mahasiswa yang nanti terpilih ya secara random untuk mempresentasikan dengan on cam ya. Jadi masih ada waktu teman-teman sekiranya yang masih mau benahi rambutnya atau mau pakai bondo begitu ya, atau teman-teman laki-laki ingin jambulnya dibenarkan dulu,
takut ada gebetannya yang melihat. Nah, boleh, karena nanti saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikannya secara on cam, ya, karena itu adalah etika perkuliahan. Jadi sebetulnya tidak hanya pada saat presentasi, saya di kampus kalau presentasi atau kuliah online, saya mewajibkan mahasiswa untuk on cam, karena teman-teman sudah dijadwalkan untuk kuliah di jam tertentu yang sudah disepakati. Itu menandakan bahwa memang di jam itu kita akan kuliah, seperti halnya kita berada di satu ruangan kuliah on-site gitu, offline. Maka dalam online pun sama, hanya memang berbeda ruang saja. Tetapi etika dalam mengikuti perkuliahan, ya menyimak begitu, seperti halnya kita kalau ngobrol tapi kemudian lawan main atau lawan bicara kita kemudian mukanya misalnya berbalik atau tidak melihat si lawan bicara, itu kan menjadi hal yang kurang baik gitu. Nah, tetapi saya memahami kadang kondisi sinyal dan yang lain-lain, tetapi nanti pada saat presentasi minimal, ya, sekalipun pada saat saya presentasi teman-teman boleh untuk on cam, tapi pada saat nanti penyampaian tugas, ya, saya akan mulai berkala menerapkan khusus ketika kelas dengan saya untuk on cam. Jadi siap-siap nanti teman-teman ya, di termin kedua 45 menit terakhir nanti teman-teman mempersiapkan tugasnya untuk bersama-sama kita review. Baik, next slide saya buka. Ya, kita sudah membahas mengenai rancangan naskah akademik yang kemarin sebetulnya sudah dibahas secara komprehensif. Kita akan mulai dari tahapan persiapan. Sekalipun di minggu lalu saya sudah bahas secara sekilas tentang tahapan persiapan, tapi dalam pertemuan ini saya akan mencoba lebih komprehensif. Pertama, penyusunan naskah akademik dimulai dengan tahap persiapan, penyusunan konsepsi, uraian latar belakang, urgensi, penyusunan naskah akademik termasuk pembentukan tim. Ya. Dalam tahap penyusunan, pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, ini menginventarisasi hasil penelitian hukum, ya, atau penelitian lainnya, kajian, literatur, dan dokumen lain yang mendukung tema dalam penyusunan naskah akademik. Kemudian dalam tahapan penyusunan juga dilakukan identifikasi permasalahan. Jadi hal yang sangat wajib mutlak, ya, karena dasar dari naskah akademik itu adalah identifikasi masalah, salah satunya yakni mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian, kemudian pembentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik. Selanjutnya adalah analisis data. Ini data-data yang relevan diolah, dianalisis, ya, sesuai dengan pokok-pokok permasalahan, kemudian dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik. Jadi data dari berbagai sumber permasalahan yang ada itu dikemas, diramu dalam tahapan persiapan naskah akademik sehingga dijadikan satu rumusan naskah akademik yang mencakup berbagai identifikasi masalah, rumusan masalah, termasuk analisis data. Nah, ini yang menjadi penting, makanya kenapa disebut dengan naskah akademik, karena prosesnya melibatkan narasi-narasi dan metode-metode akademik gitu. Kemudian pengayaan data naskah akademik dilakukan untuk melengkapi berbagai hasil penelitian atau kajian yang telah diolah menjadi rancangan naskah akademik. Nah, ini tahap ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat. Jadi ingat teman-teman, kaidah-kaidah yang tidak pernah terlepas dalam ilmu perundang-undangan, khususnya sub pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, dalam prosesnya selalu melibatkan masukan dari masyarakat, baik dalam pembahasan naskah akademik, ya, cikal bakal rancangan undang-undang naskah akademik itu, maupun dalam pembahasan proses pembahasan naskah undang-undang itu sendiri atau rancangan undang-undang itu sendiri. Bagaimana di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan berbagai macam hal, ya, masyarakat bergabung dalam rapat dengan pendapat di DPR atau di DPRD, rapat dengan pendapat umum, dan yang lain-lain, konsinyering, hingga akhirnya diputuskan menjadi undang-undang atau menjadi perda. Dalam naskah akademik pun pelibatan masyarakat sudah dimulai.
Ya, di sana ada pemangku kepentingan, pakar, ahli, sehingga menjadi naskah akademik yang lebih komprehensif. Ya, hasil pengayaan naskah akademik kembali ya diolah dan dianalisis untuk menyempurnakan rancangan naskah akademik. Kemudian pemantapan naskah akademik. Nah, pemantapan konsep dilakukan dalam rangka finalisasi rancangan naskah akademik menjadi naskah akademik. Jadi tahapannya luar biasa, dimulai dengan identifikasi permasalahan, kemudian analisis data, pengayaan data, gitu ya, dan ada pemantapan naskah akademik. Ini apa proses-proses yang dilalui hingga memang akhirnya terjadi atau terwujudlah naskah akademik yang hingga hari ini teman-teman sudah unduh. Sebagai salah satu contoh, ini membuktikan bahwa proses tahapan penyusunan naskah akademik itu dimulai dan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang begitu sangat ketat. Itu untuk mendasari di minggu lalu bahwa naskah akademik yang dibuat itu harus sebaik mungkin agar rancangan undang-undang atau raperdanya pun juga nanti akan dihasilkan dengan rancangan undang-undang atau perda yang baik. Next slide. Baik, di sini ada keterlibatan publik dalam penyusunan naskah akademik. Teman-teman, dalam pertemuan 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu dalam pembahasan lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang sebelum amandemen undang-undang dan pasca amandemen undang-undang, yang membedakan adalah setelah adanya amandemen adanya keterlibatan publik, dan ini ya menjadi contoh nyata atau menjadi turunan kaidah yang nyata bagaimana amandemen Undang-Undang 1945 dalam kaitannya rancangan perundang-undangan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan pembuatan undang-undang perlu dan wajib melibatkan publik. Nah, dalam rancangan peraturan perundang-undang tersebut, dalam naskah akademik pun sama. Nah, salah satunya ini terbukti dengan adanya tim penyusun yang itu terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, ya. Kemudian ada diskusi publik di dalamnya, ada diskusi fokus, ada konsultasi publik, ya. Dan siapa saja yang terlibat di dalam tim ya, perancang naskah akademik. Kemarin minggu lalu sempat disinggung. Pertama ada akademisi atau praktisi, kemudian ada pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan, kemudian perancang peraturan perundang-undangan, ada peneliti di sana, ya, resource, kemudian ada tim penyusun. Itu adalah bagian dari tim penyusun naskah akademik. Jadi berbagai macam stakeholder yang berkaitan dengan kompetensi yang relevan ya dengan undang-undang atau rancangan undang-undang atau rancangan perda yang akan dibuat. Jadi ketika misalnya pelaksana kebijakan atau pemangku kepentingan RUU yang dibuatnya adalah tentang finansial atau ekonomi, maka pemangku kepentingannya adalah satu stakeholder yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian peneliti, ya, peneliti di sini tentu berbagai macam bidang. Kalau misalnya penelitian RUU-nya adalah tentang rancangan undang-undang atau raperda tentang kebudayaan atau kemudian tentang kesenian atau tentang pendidikan, tentu peneliti yang dimasukkan dalam tim penyusun naskah akademik adalah peneliti yang memiliki kompetensi, ya, certified license, ya, untuk penelitian dalam bidang tertentu, ya, baik tadi kajian-kajian seni, budaya, pendidikan, atau finansial, ekonomi, dan yang sesuai dengan kebutuhan rancangan undang-undang tersebut. Itu judulnya atau temanya atau konsepnya itu tentang apa, ya. Itu adalah tim penyusun naskah akademik yang komprehensif dan berbagai stakeholder. Kemudian next. Oke, lanjut. Kita masuk ke teknik penyusunan naskah akademik, ya. Di pertemuan yang lalu, pada prinsipnya saya sudah menyampaikan secara gambaran singkat apa-apa saja yang ada dalam naskah akademik. Nanti kita akan lebih dalam, akan lebih paham ketika teman-teman mempresentasikan naskah akademiknya. Tapi di minggu lalu saya sudah menyampaikan di naskah akademik itu ada judul, gitu ya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada kajian teori, ada praktek empiris, kemudian ada evaluasi terhadap undang-undang atau raperda sebelumnya sebagai gambaran atau sebagai pembanding.
ada landasan filosofis, landasan sosiologis, ya, landasan yuridis, ya. Kemudian jangkauan, sebaran pelaksanaan, penutup, ya, daftar pustaka serta saran dan masukan yang lain-lain. Nah, secara gambaran umum seperti itu. Kita akan bahas secara per detail. Di bab pertama misalnya pendahuluan dalam naskah akademik itu, ya ini sistematikanya yang akan menjadi pakem. Bagaimana teman-teman nanti dituntut mampu untuk melaksanakan pembuatan naskah akademik. Sebagai gambaran bocoran teman-teman di RPS Silabi yang akan teman-teman tempuh pertemuan dalam masa 16 pertemuan ke depan, ya, yang tersisa itu di 2 minggu pertemuan terakhir, salah satu tugas individual teman-teman yang tertera secara langsung bukan dari dosen tetapi dari RPS yang disepakati oleh tim akademik, ya teman-teman nanti akan diminta untuk melaksanakan pembuatan naskah akademik. Nah, maka ini akan menjadi sangat penting teman-teman memahami sistematika dasar apa-apa saja, ya, cara-cara atau muatan-muatan yang ada dalam naskah akademik. Jadi teman-teman nanti diharapkan tidak lagi bingung, tidak lagi kemudian merasa aneh, ya, tetapi harus familiar apa-apa saja, ya, bahan baku, ya, sistematika, konsep, gagasan, ide, ya, kemudian yang ada di dalam naskah akademik. Pertama adalah tentu pendahuluan, ya, di sana ada latar belakang, ada identifikasi masalah, kemudian maksud dan tujuan, kemudian juga ada metode. Nah, ini masuk di bab pertama, ya, atau di bab 1 di pendahuluan itu mencakup latar belakang, kemudian identifikasi masalah, ada maksud dan tujuan, kemudian ada metode. Nah, ini di bab 2 ada kajian teoritis dan praktek empiris, ya. Kajian teoritis, kemudian kajian terhadap asas atau prinsip, kemudian kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada kajian terhadap implikasi pengaturan. Ya, di bab 3 ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Seperti yang saya sampaikan, seperti halnya misalnya teman-teman akan mengajukan judul proposal skripsi, di bab 1 itu pasti ada kajian pustaka atau literatur terhadap penelitian sebelumnya yang semisal. Ini juga sama, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Jadi apa-apa saja undang-undang yang sudah ada yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan baru yang akan dibuat dalam naskah akademik ini. Misalnya naskah akademik ini akan membuat naskah akademik tentang rancangan peraturan perundang-undangan kemajuan aset kebudayaan daerah. Nah, maka dalam bab 3 ini harus dicantumkan analisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedaerahan atau aset daerah atau kebudayaan daerah dan yang lain-lain yang sudah ada, ya, sebagai landasan yuridis dan sebagai peraturan perundang-undangan yang terkait, dan itu sifatnya wajib, ya, untuk dicantumkan sebagai bahan kajian dalam naskah akademik. Selanjutnya ada bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sekali lagi, ya, kajian dan pemahaman terhadap landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis ini menjadi sangat mutlak, bahkan menjadi bab tersendiri, ya, bahasan tersendiri di dalam batang tubuh sistematika naskah akademik. Selanjutnya jangkauan, ya, arah pengaturan dan ruang lingkup materi. Seperti halnya minggu lalu saya sampaikan, jangkauan rancangan peraturan perundang-undangan atau Raperda ini dibuat misalnya jangkauannya kalau Raperda ini adalah untuk kabupaten tertentu, atau usianya misalnya kalau tentang Raperda perlindungan anak, gitu, ya, disabilitas misalnya, atau anak yang berkebutuhan khusus, maka jangkauannya ini kan dibatasi, berarti usianya anak di sana nanti di bab pendahuluan disebutkan anak dalam hal ini menurut undang-undang ini adalah usia begini dan begini. Kemudian disabilitas cakupannya begini-begini sebagai gerak arah jangkauan dari Raperda dalam yang tercantum dalam naskah akademik itu seperti apa, termasuk arah pengaturannya, regulasinya, siapa yang akan berwenang nanti akan berhubungan misalnya dengan Raperda ini atau RUU ini. Kalau Raperda tentang misalnya perlindungan anak, maka siapa dinas yang akan terkait atau pihak-pihak yang terkait, ya, orang tua, kemudian stakeholdernya berarti dinas perlindungan dan pemberdayaan anak dan perempuan dan yang lain-lain, gitu, ya. Itu ruang lingkup materinya juga seperti apa, termasuk ada penutup, ada simpulan, saran, serta daftar pustaka. Next, nah ini sistematika naskah akademik, ya. Baik, ini lebih dalam
ya, semakin beranjak slide ini akan semakin sistematis ya, dan akan semakin komprehensif pembahasan pembedahan terhadap sistematika naskah akademik. Agar teman-teman ini sebagai pengantar saja, nanti kita akan review bersama tugasnya secara bersama-sama agar lebih paham apa-apa saja yang ada dalam pembahasan ini. Contoh nyatanya kita akan lihat nanti dalam naskah akademik yang sudah teman-teman pelajari bersama. Ini latar belakang. Di latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan filosofis yang memuat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan permasalahan yang diatur sosiologis dan yuridis. Perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan, tentu ya latar belakang itu nanti menyebutkan kenapa harus dibuatkan ini, kenapa perlu, itu kan latar belakang permasalahan gitu ya. Itu menjadi hal yang sudah menjadi lumrah dalam latar belakang itu. Konsepsinya adalah esensi dan substansinya tadi ya, tentang undang-undang dasar, landasan-landasan filosofis ya, sepintas, karena nanti ada bab tersendiri mengenai landasan-landasan filosofis nanti gitu ya. Kemudian solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat, itu latar belakang apa yang terjadi di masyarakat, keresahan secara gambaran umum saja, karena nanti lebih eksplisit akan ada di bab-bab selanjutnya. Kemudian identifikasi masalah, nah mencakup setidaknya ya, ini tidak baku tapi setidaknya ini kan kita dapatkan langsung materi ini dari pembinaan hukum ya, Kementerian Hukum dan HAM yang memang berhak melakukan perancangan peraturan perundang-undangan salah satunya. Ini mencakup 4 pokok permasalahan, yaitu permasalahan apa yang dihadapi ya, terkait dengan permasalahan apa, kemudian tema RUU-nya apa atau raperdanya apa gitu ya, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Jadi ingat, naskah akademik itu berkaitan dengan baik itu naskah akademik undang-undang, rancangan undang-undang maupun naskah akademik perda, raperda. Nah, disebutkan nanti dalam identifikasi masalah, permasalahannya apa yang dihadapi terkait dengan misalnya rancangan undang-undang A atau raperda A. Ya, kemudian kedua, mengapa perlu rancangan undang-undang atau raperda tentang tadi misalnya pemberdayaan anak ya, disabilitas. Nah, itu mengapa perlu RUU itu atau mengapa perlu raperda itu. Nah, ini akan dibahas dalam identifikasi masalah. Apa yang menjadi pertimbangan ya atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUU tersebut, ini juga dicantumkan dalam identifikasi masalah. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan nanti ketika membuat naskah akademik, poin A, identifikasi masalah apa saja yang ada di dalamnya. Nah, poin 1 permasalahannya tadi, poin 2 apa, mengapa perlu, kemudian apa yang menjadi pertimbangan, yang keempat apa sasaran yang akan diwujudkan, apa dengan goalsnya itu apa ya yang akan dicapai, yang atau yang ingin diharapkan terjadi setelah adanya RUU itu apa. Nah, ini disebutkan dalam identifikasi masalah. Jangan sampai kita membuat banyak sekali kesimpulan permasalahan, identifikasi masalah yang dicantumkan dalam naskah akademik, tetapi kita juga tidak bisa mengukur naskah akademik atau rancangan undang-undang yang dibuatkan melalui naskah akademik ini nanti goalsnya seperti apa. Nah, ini harus ada dalam identifikasi masalah. Sasarannya akan seperti apa, terwujudnya misalnya keadilan sosial bagi warga atau anak-anak khususnya yang mengalami misalnya keterbelakangan mental dan yang lain. Kalau itu tentang perda perlindungan anak disabilitas misalnya begitu ya. Atau kalau tentang adat ya, kemajuan adat ya, berarti melestarikan adat di kabupaten tertentu. Nah, itu hal-hal yang perlu ada dalam sasaran apa yang akan diwujudkan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu pembahasan ya, identifikasi masalah, permasalahan dan yang lain, tapi kita tidak tahu maksudnya dibuatkan ini untuk apa. Nah, itu sudah tercantum dengan jelas dalam naskah akademik di bagian identifikasi. Nah, secara lebih lanjut permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan RUU atau raperda, serta permasalahan tersebut dapat diatasinya seperti apa ya. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU atau raperda. Jelas ya, harus ada perumusan permasalahan hukum yang sudah terjadi dalam masyarakat ya, ini akan dicantumkan secara detail dalam pembahasan naskah akademik. Kemudian merumuskan
pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan RUU. Keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, ya. Sasaran yang akan diwujudkan seperti apa. Jadi harus terencana dan terperinci. Tidak bisa ya naskah akademik. Kenapa disebut naskah akademik? Karena berbasis data, by research, ya. Kemudian berdasarkan data. Tidak bisa sasarannya mengawang-awang, tujuannya mengawang-awang. Sekalipun nanti misalnya pelaksanaannya nanti terbatas dengan A, B, C, dan D di lapangan, hal seperti itu hal yang lain. Tetapi dalam naskah akademik dari awal sudah tergambar ya akan seperti apa yang ingin diwujudkan. Itu dijelaskan lagi dalam poin keempat ya, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Kemudian metode penyusunan naskah akademik pada dasarnya itu merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Jadi karena ini naskah akademik yang kaitannya dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang itu adalah basicnya adalah hukum, maka salah satunya bentuk penelitiannya tersebut juga adalah penelitian hukum, ya, atau law, atau penelitian lain. Ada sosiologis, ya, bentuk penelitian lain, ada bentuk humaniora research, ya, kemudian sosiologi research dan law research, ya, atau gabungan, ya, dari berbagai macam bentuk penelitian atau metode penelitian. Nah, tetapi kebanyakan karena memang kaitannya perancangan peraturan undang-undangan itu tentang hukum, maka penelitian hukum yang dikedepankan dan ditopang dengan penelitian-penelitian lain melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris atau sosio-legal yang menggabungkan ya secara utuh metode empiris ya dan metode yuridis atau sosio-legal. Empiris, ya, legal atau sosial, kemudian yuridis adalah hukum. Ya, maka hukum ya desain dan desolin kenyataan dan seharusnya yang terjadi hukum itu digabungkan menjadi penelitian sosio-legal. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya adalah kajian teori dan praktek empiris. Ya, ini di bab 2. Kajian teoritis dan praktek empiris. Tadi bab pertama sudah. Ya, ini bab 2. Kajian teoritis pertama, kemudian kajian asas prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan atau norma, kemudian praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian kajian atau implikasi penerapan sistem baru ya atas aspek kehidupan masyarakat dan berdampak terhadap beban keuangan negara. Karena apa? Karena setiap peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah itu berdampak juga pada beban keuangan negara. Setiap peraturan yang dibuat itu berimplikasi kepada budgeting ya keuangan negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Misalnya undang-undang tentang pendidikan ya, ketika dalam undang-undang itu disebutkan bahwa negara wajib sesuai undang-undang dasar harus memprioritaskan pendidikan dari APBN 20%, maka ya, secara langsung keuangan negara 20% akan berimbas kepada pasokan atau ranah pendidikan. Ketika misalnya dalam naskah akademik membuat rancangan peraturan tentang undang-undang kesehatan masyarakat misalnya, bahwa dalam undang-undang itu disebutkan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan meningkat kesehatan masyarakat mewajibkan negara mengalokasikan anggaran negara sebesar 20% ya sesuai amanat undang-undang dasar ya, untuk kesehatan. Maka ya implikasinya adalah undang-undang tersebut berkaitan dengan budgeting. Kemudian misalnya kalau Raperda tentang kemajuan pariwisata daerah misalnya. Dalam Raperda itu disebutkan untuk kemajuan pariwisata dan kebudayaan di daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib mengalokasikan anggaran sebesar misalnya, atau dampak secara langsungnya harus mengalokasikan untuk ini. Nah, itu akan berdampak terhadap keuangan dan beban-beban negara ya, keuangan negara maupun dalam pemerintah daerah. Karena setiap peraturan ya tidak akan bisa berjalan ya, salah satunya adalah dengan
post budgeting, gitu ya. Jadi undang-undang itu atau perda itu akan sangat erat kaitannya dengan turunan-turunan itu, salah satunya adalah penegakan hukum, siapa yang akan terlibat, ya, stakeholder siapa saja, OPD siapa saja, termasuk budgetingnya seperti apa. Karena undang-undang tidak mungkin bisa ditegakkan, ya, atau raperda misalkan tertentu ya yang kaitannya dengan budgeting kalau memang budgetingnya juga tidak bisa disiapkan. Itu mengukur ya dengan bagaimana beban keuangan negara. Dan itu perlu dicantumkan secara matang ya dalam kajian teoritis. Makanya kenapa di awal tadi ya, pembuatan tim naskah akademik gabungan itu ada peneliti yang berbagai macam sumber, berbagai macam keahlian. Salah satunya adalah financial expert gitu yang berhubungan dengan tim peneliti tentang keuangan, APBN dan yang lain. Lanjut. Selanjutnya adalah kajian teoritis. Ya, kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan. Tentu ya, teori itu akan menyediakan konsep-konsep yang relevan, ya, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan ya dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur. Nah, ini juga perlu menjadi titik tolak yang menjadi perhatian oleh teman-teman mahasiswa sekalian bahwa teori yang digunakan terhadap suatu permasalahan itu harus memiliki korelasi ya dengan permasalahan yang ada. Tidak mungkin misalnya permasalahan yang dibuat atau dimuat dan dimunculkan dalam naskah akademik itu tentang permasalahan A, tapi kemudian kajian teori yang diterapkan adalah permasalahan C. Yang ini tidak akan ketemu antara Dasein dan Gasolin, permasalahannya apa, kenyataannya seperti apa, kemudian cara ruang lingkup penyelesaian seperti apa, goals dari pembuatan rancangan undang-undang itu akan seperti apa, untuk siapa yang akan menerima dampaknya. Itu tidak akan ketemu dari awal kalau kajian teoritisnya salah. Jadi kajian teoritis itu seperti halnya diagnosa, ya, seorang dokter mendiagnosa pasien. Ketika misalnya diagnosanya salah, ya, seorang pasien yang harusnya misalnya mengidap penyakit misalnya demam berdarah, ya, tapi kemudian si dokter mengidentifikasi diagnosanya itu adalah misalnya penyakit A yang kemudian obatnya juga diberikan untuk penyakit A, maka tidak akan nyambung antara apa yang dialami oleh pasien dan apa yang diberikan diagnosa dan penyembuhan treatment obat dari seorang dokter. Maka kajian teori ini juga akan sangat berperan penting ketika permasalahan yang dihadapi dicantumkan, ya, diolah dari datanya oleh tim penyusun naskah akademiknya seperti apa, ya, tapi kemudian diagnosa menurut kajian teorinya itu salah, maka itu akan salah. Maka dalam skripsi pun, karena skripsi juga merupakan bagian dari contoh nyata dari naskah akademik, begitu ya, sama produk-produk akademik, tesis dan yang lain-lain, jurnal, itu kan selalu wajib adanya kajian teoritis. Saudara mengangkat materi skripsi tentang misalnya ilmu hukum, tentang penegakan hukum limbah dari undang-undang kacamata misalnya pidana dan perdata. Maka kajian teoritisnya tentu undang-undang yang akan dipakai atau teori yang akan dipakai oleh saudara dalam menyelesaikan teori-teori dan permasalahan dalam skripsi saudara adalah kajian teoritis yang berhubungan dengan itu. Kemudian asas atau prinsip. Nah, asas atau prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya berbagai norma analisis terhadap penentuan asas prinsip, ya, perhatian berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaian dengan materi yang akan diatur. Next. Nah, ini contoh teori. Teori kedaulatan negara. Ada teori perjanjian internasional. Contoh misalnya teman-teman akan menjadi tim perumus naskah akademik, ya, teman-teman diminta misalnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi misalnya, atau oleh pemerintah Kota Sukabumi, ya, atau oleh DPR misalnya, untuk bergabung membuat naskah akademik tentang
kedaulatan negara atau perjanjian undang-undang rancangan peraturan undang-undang tentang perjanjian internasional atau arbitrase internasional misalnya dengan berbagai negara. Nah, maka yang dipakai adalah teorinya adalah perjanjian internasional salah satunya, termasuk teori kedaulatan negara. Atau di sini ada RUU tentang sistem peradilan pidana, RUU tentang kitab undang-undang hukum pidana yang hari ini misalkan sedang rampung diselesaikan. Maka tentu teori yang dimasukkan dalam naskah akademik itu adalah teori tentang sistem peradilan pidana. Tidak mungkin ya dimasukkan adalah teori tentang tentang perpustakaan misalnya. Nah, itu kan akan jauh dari semestinya dan tidak akan ketemu nanti permasalahan yang akan ada. Kemudian teori bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ini kajian teoritis dalam naskah akademik RUU tentang pengesahan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Ini contoh ya. Ini contoh naskah akademik ya. Temanya adalah perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Maka teori yang digunakan yang relevan yang menyelesaikan permasalahan tersebut ya sesuai dengan tema naskah akademik yang akan dibuat, yaitu rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Teorinya yang dipakai adalah tadi ada teori kedaulatan negara, teori perjanjian internasional, teori sistem peradilan pidana, termasuk teori bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ini sangat relevan dengan judul atau tema pembuatan naskah akademik. Kemudian contoh asas ya, kesetaraan ini atau equality rights ya, kemudian etikat baik. Jadi tadi ada teori, ada asas ya. Kemudian contohnya adalah asas saling menghormati dan konsensualisme atau fakta sunt servanda. Ini menjadi asas yang sering kali dipakai dan sudah menjadi mafhum di kalangan teman-teman. Nah, ini contoh ya, contoh teori dan contoh asas yang relevan dengan naskah akademik RUU yang hubungannya dengan pengesahan perjanjian timbal balik masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Baik, lanjut. Ya. Ini kajian praktik penyelenggaraan kondisi yang ada ya serta permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dimasukkan ya, dalam sebuah praktik penyelenggaraan, kemudian praktik dapat memenuhi penandingan. Ini next ya, teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam. Baik, nah, kemudian dalam sistem penerapan implikasi dalam undang-undang atau RUU itu ya ada identifikasi kewajiban atau kewenangan yang berasal dari pengawasan RUU atau Raperda. Tadi tahapannya menentukan kebutuhan, menghitung nilai ya, uang yang dibutuhkan masuk ke dalam kewenangan negara, menghitung kebutuhan pembiayaan di keuangan negara bersumber dari anggaran pendapatan negara atau anggaran pendapatan daerah ya, sebagai kewenangan negara. Itu juga harus sampai dihitung ya, jangan sampai kita membuat produk yang kita tidak tahu bagaimana batasan negara atau pemerintah daerah dalam melakukan budgeting terhadap implikasi undang-undang atau perda tersebut. Next. Buat naskah akademik maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang nanti akan sangat berkaitan dengan keahlian core ya, substansi core dari seorang sarjana hukum ya. Dan ini akan sangat berguna dalam baik itu nanti dalam advokat ya, strategi advokat, termasuk ya praktisi sebagai perancang peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari core utama seorang ahli hukum atau sarjana hukum. Baik, sebagai janji saya ya 17.30 ya, maka teman-teman punya waktu sekitar 20 menit ya. Tadi saya akan berikan teman-teman 45 menit, tetapi karena materi kita belum selesai, maka ada sisa 22 menit ya sampai 17.50 untuk teman-teman mempresentasikan ya secara singkat, tidak perlu deg-degan begitu ya, atau misalnya Pak mendadak ya, karena yang dadakan itu enak, karena ini sifatnya bukan presentasi komprehensif ya, detail per kelompok, misalnya ini hanya individual yang supaya memberikan gambaran jelas. Kalau materinya tadi sudah selesai, kita akan lihat secara utuh bagaimana yang dimaksud dengan tadi latar belakang, landasan filosofis ya, kaitannya dengan naskah akademik yang real, yang nyata, yang tugasnya sudah saya terima ya. Baik ya, sudah
mengirimkan. Ya, saya sudah lihat juga berkas-berkas naskah akademiknya. Saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu atas kerja keras, atensi teman-teman terhadap tugas. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman itu bukan untuk kebaikan dosen dan untuk kebaikan kelas ya, tetapi untuk teman-teman sendiri, karena pemahaman mengenai mengirimkan ini saya sudah lihat juga berkas-berkas naskah terhadap dan implikasi seorang mengirimkan. Ya, saya sudah lihat juga berkas naskah akademik ilmu hukum. Saya sudah terima tugasnya, teman-teman. Insya Allah korelasi dan tugas ya dengan materi kuliah bersinambungan. Jadi tidak serta-merta proses pembuatan tugas atau tugas yang diberikan kepada teman-teman itu keluar dari core RPS yang telah disusun oleh tim akademik gitu ya. Jadi sudah disesuaikan dengan indikator-indikator pencapaian mutu, mengidapkan ketentuan yang peralihan dicapai dan siswa dalam pembelajaran. Next, baik kita mulai dari Rahma. Iya Bapak hadir. Silahkan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis atau review dari naskah akademik yang saya cari, yaitu naskah akademik tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disebut dulu Teh Rama, sebentar. Teh Rama boleh on cam? Dan boleh share screen tentang naskah akademiknya agar kita sama-sama mereview. Bapak, contohnya. Saya nggak bisa share screen ya, soalnya pakai handphone. Oke. Untuk pertama nggak apa-apa. Saya minta tolong Teh Bunga tugasnya bisa sambil dilihat dari teman-teman yang sudah dikirim di Google Drive tadi, Teh Bunga. Bisa Bapak, sebentar. Baik. Silakan Teh Rama sambil kita santai saja ya sampai analisis. Ya, mudah-mudahan teman-teman kan ketika tahu bentuk naskah akademiknya akan lebih mudah. Jadi Teh Rama silakan presentasi, nanti Teh Bunga yang akan sambil mencari. Saya minta tolong Teh Bunga ya. Mangga Teh Rahma. Ya, baik Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Syairatunisa dari kelas HK23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis atau review yang telah tentang naskah akademik, yaitu naskah akademik tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disingkat dengan TPKS. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Di Indonesia, kompleksitas dan tingginya angka kekerasan seksual belum diimbangi dengan perangkat hukum yang memadai. Naskah akademik ini disusun untuk merespon realitas empirik meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama 12 tahun dari tahun 2008 sampai 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792%. Dan ini pun dipandang sebagai fenomena gunung es, atau yang disebut juga bahwa dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Substansi naskah akademik menyebutkan bahwa sistem hukum pidana saat ini tidak memadai untuk menangani bentuk-bentuk kekerasan seksual secara holistik. KUHP hanya mengenal pemerkosaan dan pencabulan dengan definisi sempit dan seringkali gagal menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual. Seksual lain seperti pelecehan non-fisik, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, eksploitasi seksual berbasis kekuasaan, dan sebagainya. Di sini ada juga landasan kajian, di sini ada juga landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, terutama pasal 28G dan 28I yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, rancangan undang-undang ini memperkuat peran negara sebagai pelindung utama hak-hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan. Yang kedua yaitu landasan sosiologis.
Masyarakat Indonesia, terutama perempuan, anak-anak, dan juga penyandang disabilitas, kerap menjadi korban kekerasan seksual dalam sistem sosial yang patriarkal. Budaya menyalahkan korban atau victim blaming dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. KUHP dan peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dalam mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan perlindungan korban. Rancangan Undang-Undang TPKS dirancang sebagai lex spesialis untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan ini. Bapak mohon maaf dibaca sampai akhir presentasinya. Selanjutnya yaitu kekuatan kajian teoritis dan praktik empiris. Teh Bunga, sebelum Teh Rahma nih, saya ingin tahu nih, Pak Puntennya saya potong. Ya. Urgensi mengenai rancangan naskah akademik ini dibentuk atau dirumuskan pada tahun berapa, Teh Bunga? Teh Rahma. Pada tahun 2000 itu Bapak 2008. 2008 itu sudah menjadi undang-undang hari ini, Teh Bunga Teh Rahma, atau hanya RUU atau hanya naskah akademik? Karena tidak semua naskah akademik kemudian berakhir menjadi RUU atau Raperda ya teman-teman. Tidak semua naskah akademik itu pada akhirnya menjadi undang-undang atau menjadi Perda. Sepemahaman Teh Rahma, naskah akademik berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak ini sudah menjadi undang-undang? Belum Bapak, masih apa? Yakin? Ada undang-undang yang berkaitan dengan itu ya. Nanti itulah kenapa ada kajian. Nanti teman-teman dicari apakah naskah akademik itu pada akhirnya menjadi undang-undang, kemudian menjadi undang-undang berapa. Karena kalau naskah akademik kan tidak ada nomor, misalkan naskah undang-undang naskah akademik tentang tapi nanti kalau sudah menjadi undang-undang baru undang-undang nomor berapa tahun berapa tentang apa begitu ya Teh Rahma. Terima kasih ya Teh Rahma. Saya akan lanjutkan sesuai dengan tema kita bahwa ini adalah presentasi singkat mengenai tugas. Saya ingin dari Najril, betul ya, ada Najril di sini. Silahkan. Ya Bapak. Bapak suaranya nggak berisik, soalnya ini di pinggir jalan. Nggak apa-apa, justru kalau di tengah jalan bahaya, Bung Najril. Silahkan. Naskah ini membahas tentang rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Polandia di bidang kerjasama pertahanan. Pendahuluan dan latar belakang naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan konseptual bagi penyusunan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Polandia. Latar belakang penyusunan naskah ini didasari oleh dinamika global yang menuntut peningkatan kerjasama internasional, khususnya di bidang pertahanan, serta kebutuhan Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan nasional melalui kolaborasi dengan negara-negara mitra strategis. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Polandia telah terjalin sejak lama, ditandai dengan berbagai pengadaan alat utama sistem senjata atau dalam kurung alutsista dan pelatihan personil. Polandia dianggap sebagai mitra strategis karena memiliki industri pertahanan yang maju dan terbuka pada alih teknologi yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam upaya koordinasi pertahanan. Identifikasi masalah dan tujuan. Naskah akademik ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, alasan strategis, dan kebutuhan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan Polandia, sehingga pentingnya pengesahan perjanjian kerjasama tersebut dalam bentuk undang-undang. Keempat, pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas kerjasama ini. Kelima, sasaran ruang lingkup dan arah pengaturan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Tujuan penyusunan naskah ini adalah untuk merumuskan konsepsi landasan pemikiran serta langkah-langkah
implementasi perjanjian sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat agar kerjasama pertahanan dapat berjalan efektif dan akuntabel. 3. Metodologi. Penyusunan naskah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, literatur hukum, serta hasil kunjungan dan dialog dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif, deskriptif untuk menilai relevansi, urgensi, dan dampak hukum dari pengesahan perjanjian ini. 4. Kajian teoritis dan praktik empiris. Naskah akademik menguraikan teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, khususnya teori dualisme dan monisme dalam konteks Indonesia. Ratifikasi perjanjian internasional dalam hukum nasional menjadi syarat mutlak agar perjanjian dapat berlaku dan meningkatkan secara hukum Indonesia. Secara empiris, kerjasama pertahanan dengan Polandia telah memberikan manfaat nyata, seperti pengadaan radar rudal dan pelatihan militer. Polandia secara aktif menawarkan kerjasama joint production dan transfer teknologi yang mendukung pengembangan industri pertahanan nasional Indonesia. 5. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Naskah ini mengkaji keterkaitan perancangan undang-undang dengan beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Keempat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Evaluasi ini penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara konflik norma serta memastikan harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Oke. 6. Landasan filosofis, juridis, dan sosiologis. Saya berhenti dulu di ini, Kang Nazril. Kita cukup sampai di sini. Saya ingin tanya dulu. Ini sudah menjadi undang-undang? Udah, Pak. Undang-undang nomor Menjadi berapa? Undang-undang tahun. Benar, Pak. Saya kedengeran, Pak. Ini sudah menjadi undang-undang nomor berapa, tentang apa? Naskah akademik yang tadi saudara sampaikan ini sudah menjadi undang-undang? Benar, Pak. Kemudian pembahasan tentang naskah akademik yang saudara sampaikan itu di tahun berapa ya? 2015, Bapak. Oke, 2015. Saudara sudah membaca secara utuh ya, poin-poin yang ada dalam naskah akademik yang saudara sampaikan tadi ya? Ya, Bapak. Ada berapa halaman naskah akademik yang saudara sampaikan tentang undang-undang tersebut? 28, Bapak. 28 halaman? Ya. Itu bab 1 aja kali. Nah, Ya, Bapak, maaf. Yang kedengeran, Ya. Bapak. Oke, naskah undang-undang RUU atau naskah akademik itu pasti akan sangat panjang karena kan tadi batang tubuhnya juga banyak sekali yang kita bahas. Baik ya, itu sudah menjadi undang-undang ya. Nanti saya akan lihat tugas saudara karena sudah disampaikan melalui Google Drive. Terima kasih ya Nadil. Selanjutnya saya ingin mungkin ini kalau mahasiswa terakhir coba ya. Saya sebagai penutup. Baik, dilakukan rancangan undang-undang terkait tentang bantuan hukum. Jadi sejak disahkan undang-undang tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan bantuan hukum di masyarakat, yaitu hambatan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum akibat keterbatasan ketersediaan pemberi bantuan hukum dan tentunya itu advokat, serta perubahan kondisi masyarakat yang belum diakomodasi dalam norma hukum yang ada. Maka pada tahun 2021 itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum melalui pembentukan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum. Lanjut, Bunga.
Nah, di sini ada kajian teoritis. Jadi berbicara soal keadilan itu menyangkut hak warga negara untuk memiliki perwakilan di pengadilan dengan terwujudnya sepenuhnya melalui bantuan hukum tersebut. Lalu dalam naskah akademik ini itu mengedepankan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum. Nah, terus ada juga kajian terhadap praktik penyelenggaraannya. Terus ada juga permasalahannya terkait dengan undang-undang tersebut. Yang pertama, penerima bantuan hukum pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Yang kedua, syarat bantuan hukum. Syarat bantuan hukum berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa syaratnya itu berbadan hukum terakreditasi berdasarkan undang-undang ini memiliki kantor atau sekretariat yang tetap memiliki pengurus dan program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum ini mengadakan pelaksanaan program bantuan hukumnya kepada advokat. Nah, lalu ada syarat penerimaan bantuan hukum yang sebelumnya melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh lurah, kepala lurah atau desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal si pemohon yang menerima bantuan hukum tersebut. Nah, dengan memberikan kemudahan bagi penerima bantuan hukum, selain ketentuan yang di atas tadi itu dapat juga melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat. Lalu bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau dokumen lainnya. Nah, terus ada pendanaan oleh daerah. Jadi bantuan hukum ini menggunakan APBN, hibah atau sumbangan yang bersumber dari pendanaan yang sah. Yang artinya bahwa di sini yang bertanggung jawab itu tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah. Nah, lalu ada keikutsertaan penyuluh. Penyuluhan hukum ini merupakan bentuk bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi perundang-undangan, tidak ada kewajiban bagi pemberi bantuan hukum dalam melibatkan pejabat fungsional penyuluh hukum dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam penyuluhan hukum. Maka perlu dibangun pola bunga. Lanjut lagi. Oke. Teh Zeni, saya potong sampai di sini. Ini naskah akademik dibahas pada tahun berapa? Kenapa Bapak, maaf? Naskah akademik ini dibuat pada tahun berapa? Kemudian sudah menjadi undang-undang kan? Ini dibuat pada tahun 2011 dan udah menjadi undang-undang juga. Undang-undangnya tentang Bantuan hukum. Undang-undang nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. naskah akademik yang saudara review ada berapa jumlah halaman? 77. Saudara tadi lihat dalam proses reviewnya dari mulai tadi latar belakang sampai landasan filosofis ada? Ya, ada. Nah, oke. Jadi sudah jelas ya materi yang disampaikan dengan contoh nyata draft naskah akademik yang senyatanya saudara dapatkan. Baik. Dan saudara sudah kirim tugasnya juga ya? Baik. Sudah. Terima kasih Bapak. Tadi 3 orang mahasiswa yang mewakili teman-teman dalam menyampaikan presentasi singkat mengenai tugas yang telah disampaikan. Secara utuh saya sudah terima tugasnya dari Teh Bunga dan akan saya review, kemudian dimasukkan menjadi komponen penilaian gabungan yang utuh, dan saya akan memberikan atensi yang lebih terhadap tugas ini karena memang kompleks ya, teman-teman harus mencari, mengunduh ya naskah akademik kemudian mereview, maka bobot nilai untuk naskah akademik dan review ini akan sangat baik. Jadi teman-teman yang belum, ya mungkin ya kalau tadi saya lihat di Google Drive yang dikirimkan sepertinya belum banyak ya, atau belum keseluruhan ya, saya akan memberikan kesempatan ya, silahkan kepada teman-temannya yang belum untuk menyampaikan susulan. Nanti di Google Drive-nya bisa diperbaharui dengan link yang sama Teh Bunga ya, untuk diberikan waktu tambahan kepada teman-teman, sekalipun tentu yang sudah masuk lebih dulu tadi kalau tidak salah ada 16. Itu akan soal ini berbeda, tapi yang jelas saya akan memberikan kesempatan baik kepada teman-teman kelas A ini yang belum mengirimkan naskah akademik dan review. Saya ingin menekankan kepada teman-teman, silahkan dipelajari naskah akademik secara teori tadi pertemuan kemarin dengan yang hari ini, kemudian secara aplikatif naskah akademik yang sudah teman-teman
unduh, dilihat apa latar belakangnya, tadi landasan filosofi, sosiologis, yuridisnya, kemudian permasalahannya, ruang lingkupnya, sama apa tidak ya, sesuai apa tidak dengan sistematika peraturan pembuatan naskah akademik yang sudah kita jelaskan bersama-sama sebagai bagian penting ya, supaya betul nggak teori bahwa gajah itu ada belalainya, kupingnya besar, kakinya 4 dan yang itu betul apa tidak. Nah, ketika dilihat teorinya kakinya 4, belalainya dan ada kuping yang besar ya, ketika dilihat gajahnya betul seperti ini. Nah, teman-teman pun sama secara sederhana ketika kita dalam 2 pertemuan ini membahas bahwa naskah akademik itu begini di bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, betul apa tidak. Nah, teman-teman bisa menyampaikan atau merumuskan dan mengkonklusikan bahwa itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan sistematika perancangan naskah akademik, itu ketika teman-teman punya draft contoh naskah akademiknya, kemudian teman-teman gabungkan ya antara teori yang ada dalam pembuatan naskah akademik dengan draft yang ada, apa-apa saja latar belakang dan yang lain. Itu sebetulnya indikator ya, tujuan dari bagaimana teman-teman melakukan pendalaman terhadap naskah akademik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ilmu hukum yang sudah masuk dalam room, yang juga sudah memberikan atensi tugas. Sekali lagi saya memberikan kesempatan, selama bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu ya. Jadi teman-teman silakan yang masih belum ya, sekalipun tentu akan ada privilege yang berbeda bagi teman-teman yang sudah mengirimkan tugas sesuai dengan yang saya sampaikan sebelum pukul 15 tadi gitu ya, tetapi sebagai equality before the law gitu ya, kesamaan di dalam, saya memberikan kesempatan tambahan kepada teman-temannya yang belum. Silahkan tabungan nanti untuk mengirimkan ulang dengan link yang sama kalau bisa ya, agar tidak berceceran, dan kemudian record ini juga dikirimkan seperti halnya biasa. Dan teman-teman nanti coba saya akan kirimkan juga link YouTube ya, bila perlu teman-teman untuk mereview perkuliahan kita hari ini. Silahkan presensinya nanti disampaikan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, tetap semangat, salam hangat untuk keluarga ya, dan saya ingin menutup dengan pantun. Membawa air pakai nampan, orang hutan dari Kalimantan, selamat berakhir pekan, awas di jalan ketemu mantan. Terima kasih teman-teman sekalian, sehat-sehat, salam bahagia. Saya senang, saya bersyukur bisa bersilaturahim dalam room meeting ini dengan teman-teman sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, keluar. Terima kasih Bapak.